Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita masuk lagi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Selamat bagi kalian yang merayakannya. Hari ini kita masuk dalam mata kuliah hukum tata negara, pembahasan masalah hak ajasi manusia. Ada dalam hak asasi manusia dalam negara demokrasi ini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, hak asasi manusia, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi dalam negara demokrasi di zaman berkembang ini dan modern ini, jadi hak asasi itu pasti berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, pasti ada kaitannya nanti dengan hak asasi manusia. Apa itu? Saat terjadinya kerusuhan atau apa, itu pasti akan banyak lembaga-lembaga hak asasi ikut campur, terutama tindak-tindak kekerasan dan segala macam. Ya, kedaulatan rakyat pasti, ya kan? Kita sebagai warga negara pastinya memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, pekerjaan dan segala macamnya. Ya, kalau pendidikan yang layak itu sudah dicanangkan pemerintah, wajib belajar 9 tahun. Itu gratis belajar 9 tahun. Itu wajib untuk seluruh wilayah Indonesia. Bahkan untuk saya nggak tahu di kota-kota lainnya, tapi kalau di Kota Medan tingkat SMA pun masih banyak yang gratis. Ya, SMA negeri kan saya rasa pun gratis semua. Ya, mungkin barangkali kalau untuk di SMA negerinya, ya itulah 12 tahun dapat pendidikan gratis. Makanya saya bilang sekarang pada semua siapa saja, nggak ada alasan untuk tidak sekolah. Ya, kalian tidak punya dana, keluarga kalian tidak punya dana untuk sekolah, masukkan sekolah negeri. Nggak ada tuntutan apa-apa. Malah tuntutan disuruh beli buku, suruh beli ini, nggak pengen beli nggak apa-apa, kalian tetap naik sekolah, naik kelas, ya kan? Nggak ada ceritanya kalian sekolah di sekolah negeri, kalian rajin masuk, cuman gara-gara nggak beli buku kalian tinggal kelas, nggak ada. Kecuali ya kalian malas masuk, nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah ngerjain tugas segala macam. Kalau di sekolah pasti itu jadi masalahnya. Jadi kalau yang pada umumnya masalah nggak beli buku, mungkin baju mungkin dia gantinya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, nggak ada masalah. Karena memang sekolah-sekolah negeri ini dikhususkan untuk merangkul mereka-mereka keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan yang layak. Ya. Demokrasi juga sama dengan kedaulatan rakyat, merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi dalam demokrasi itu kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sangat dilindungi. Ya, apa itu? Kalau di negara kita, di setiap negara itu beda-beda batasannya. Ya. Di negara kita, di negara Indonesia tidak dibenarkan pornografi dan porno aksi, baik secara di media sosial maupun tidak. Lain hal kalau memang mereka di wilayah-wilayah yang memang dibenarkan, kan? Tapi secara umumnya kan enggak. Ya, di mana wilayah yang dibenarkan seperti wilayah-wilayah pedalaman, Bali, wilayah-wilayah wisata seperti kalau daerah kita ini Danau Toba, Pantai Cermin, masih banyak orang yang pakai bikini. Ya, jangan kalian samakan di negara kita dengan negara-negara luar negeri. Negara luar negeri mereka jalan di jalan raya pun pakai bikini, nggak ada masalah.
Kalian pakai pakaian bikini jalan di jalanan umum, kalian jadi tontonan orang. Orang bakalan aneh ngeliat kalian. Ya. Makanya sesuaikanlah pakaian kostum dengan kondisi di mana kita berada. Ya. Jangan pula kalian pakai baju kaos kalian hadiri acara-acara resmi. Kan ada undangan seminar, kalian datang pakai baju kaos, itu nggak sopan namanya. Ya kan? Pakai baju batik, minimal kalau nggak ada batik kemeja. Ya, rapi. Kita yang harus menyesuaikan, bukan kita yang menuntut disesuaikan. Kecuali kalian memang orang hebat, kalian punya perusahaan besar, kalian yang bikin peraturan suka-suka kalian. Kalian punya perusahaan, di kantor kalian suruh orang pakai bikini, ya terserah. Orang top perusahaan kalian nggak mau mereka, ya udah mereka nggak usah bekerja. Istilahnya kan gitu. Ya berarti kan bukan berarti itu memang ada, memang nggak ada. Tapi itulah aturan. Ya. Jadi hak asasi ini sebelum reformasi 98, hak asasi manusia hanya sebagai wacana atau ilmu pengetahuan tanpa adanya upaya untuk penerapannya. Ya, jadi sebelum reformasi 98 ini hak asasi ini hanya sebagai wacana. Di Indonesia kapan hak asasi itu mulai naik, mulai diperhatikan oleh lembaga-lembaga internasional saat kematian aktivis HAM Munir ya di pesawat terbang. Ya, saat itu pesawat terbang berangkat dari Indonesia ke Malaysia apa Singapura. Jadi meninggalnya di wilayah udara. Sampai sekarang belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian tersebut. Ya. Udah berapa tahun? Kalau nggak salah saya dari tahun 98 apa 99 itu. Nggak bisa. Siapa yang ditahan? Yang ditahan adalah pilotnya, Polikarpus. Kenapa? Pilot adalah orang yang bertanggung jawab dalam segala tindakan yang ada di pesawatnya. Dalam hal pun ada pembajakan, dia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang. Ya. Makanya yang masuk pesawat itu harus benar-benar aman dan dia bisa memastikan kru-kru yang melakukan pemeriksaan itu adalah orang-orang yang dia kenal, memang dia percaya bahwa mereka berlaku profesional. Ya. Hak asasi manusia sebagai paradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintah negara yang beradab, demokratis dan berkedaulatan rakyat. Ya. Jadi pada saat sekarang ini hak asasi manusia itu merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Terkait lagi dengan banyaknya perang-perang di wilayah-wilayah negara lainnya, Asia, Afrika, ya masih banyak terdapat perang. Itu sangat disoroti. Bagaimana tentang pelanggaran hak asasi manusia yang pengungsi Rohingya? Ya. Bagaimana yang dulu juga sangat diributkan adalah pelanggaran hak asasi manusia atas kekejaman bangsa Nazi. Nazi di Jerman. Ya, atau Andalusia di Spanyol. Israel di Tanah Gaza di Palestina. Kita di situ nggak cerita tentang agamanya, nggak cerita tentang negaranya, yang kita cerita tentang perbuatannya melanggar kebebasan hak asasi masyarakat lain, kelompok masyarakat, kelompok manusia lain. Ya,
Karena sekarang wacana di Palestina jalur Gaza itu bukan lagi wacana agama. Gak ada orang lagi membahas di situ tentang agama. Yang dibahas orang adalah tentang sisi kemanusiaannya. Semua manusia dilahirkan bebas, sama dalam hak dan martabat. Ya. Jadi semua manusia yang baru lahir, yang bayi itu, yang baru pertama kali lahir, melihat bumi ini adalah sama semua. Gak ada kalian yang lahir pakai baju, ya kan? Pakai celana dalam, gak ada. Ya. Semua yang lahir ya udah telanjang bulat samanya. Sama, mau agama apapun lahirnya sama-sama manusia. Kalau baru lahir pasti tali pusarnya berhubungan dengan ibunya. Itu yang ditahan dan digunting. Itu orang kedokteran yang tahu. Kalau tali pusar itulah yang menghubungkan makan. Sama. Jadi dengan prinsip bahwa semua manusia itu sama, maka semuanya juga bebas melakukan hal yang sama. Tapi tetap kita memperhatikan aturan-aturan dalam suatu negara. Ya. Kalau dalam prinsipnya semua manusia yang dilahirkan itu adalah sama, memiliki kebebasan. Nggak ada. Ya. Bayi baru lahir tidak punya agama. Dia memiliki agama karena mengikuti orang tuanya. Ya kan? Nggak ada bayi baru lahir langsung punya KTP. Ada kolom agamanya. Nggak ada kan? Dia punya KTP saat umur 17. Saat sudah sehat berpikir, dia bisa menentukan sendiri agamanya. Kalian punya akta kelahiran, kalian cek akta kelahiran kalian, nggak ada kolom agama di situ. Ya, di akte kelahiran kalian atau kalian yang agama Kristen adalah surat baptis, nggak ada di situ kolom agama. Yang ada nama orang tua sama tanggal kelahiran, ya, nama ibu, ayah, sama tanggal kelahiran dan status anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya, kalau kalian yang umat Kristen, Hindu, Buddha berarti catatan sipil. Ya, dari gerejanya ada ketentuannya dengan catatan sipil suratnya. Kalau yang kami itu akte kelahiran namanya. Sama sebenarnya, kalau kalian pun sebenarnya sama. Tapi kalian ada juga surat baptis, ada 2 kalian. Hak asasi manusia menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan negara. Ya, jadi hak asasi manusia itu pentingnya bukan saat diatur oleh negara, tapi adanya kepedulian dari setiap manusia. Ya. Percuma hak asasi manusia diatur negara, tapi manusianya nggak peduli, sama aja, ya kan? Ada sebelah rumah, istrinya dipukuli, kalian tutup telinga, tutup mata, nggak peduli. Itu yang bahaya. Ada anak dipukuli bapaknya sampai berdarah-darah, kalian diam. Ya, jangan. Kita bisa berbuat, nggak sampai melapor polisi, kalian panggil kepala desa atau kepala lingkungan setempat supaya menenangkan bapaknya. Masalah nanti dilapor atau enggak ya tergantung nanti kayak mana keputusan kepala lingkungannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dia dalam kandungan dan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama,
maupun jenis kelamin serta sifat universal lainnya. Ya, saya bilang tadi, di pengertian hak asasi manusia ini pun menyatakan bebas, nggak ada batasan apapun. Kalian pergi dari ujung dunia ke ujung dunia sama. Bayi lahir telanjang bulat, nggak ada dia Amerika pakai baju langsung, nggak. Setelah lahir dimandikan baru dikasih pakaian. Kalau di Indonesia biasanya di bedong, di luar negeri saya nggak tahu, belum pernah lihat. Di bedong dengan kain lilitan, sama semua. Jadi HAM ini mengandung makna bahwa satu, hakikatnya sebagai manusia mendapatkan pengakuan oleh manusia lain. Ya. Hakikat kita sebagai manusia mendapat pengakuan dari manusia lain. Apa itu? Dengan kita berperilaku sebagai mana mestinya sebagai manusia. Apa itu manusia? Peduli. Kita peduli, masyarakat juga peduli saat kita membutuhkan bantuan. Ya, jangan pula ada tetangga meninggal yang bolos lah, nggak kenal. Padahal satu gang, satu lingkungan, satu wilayah. Ya, prinsipnya gini, kalau kita tidak datang ke tempat orang yang meninggal atau orang yang mati di sebelah rumah kita, jangan-jangan nanti suatu saat kita nanti meninggal atau mati, ya orang nggak datang juga ke tempat kita. Datang, sekedar datang, walaupun kalian nggak ikuti prosesi keagamaannya secara lengkap, penting datang. Ada kepedulian, ada bencana kita bantu, ada kebakaran kita bukan diam di rumah, bantu mana yang bisa kita bantu. Ya, tetangga kebakaran diam kita di rumah, nggak open. Mana sifat sosial kita, sifat saling membantu itu harus ditunjukkan. Supaya apa? Supaya saat kita juga membutuhkan, maka kita juga akan ditolong orang dengan senang hati. Nggak perlu kita minta ditolong orang. Pak, Bu, tolonglah, orang tua saya meninggal. Nggak perlu. Saat kita bilang ada orang tua kita misalnya meninggal, orang akan langsung datang. Kecuali kalian nggak open. Kalau kami yang Islam misalnya nggak pernah ke musola atau pengajian. Kalau kalian yang Kristen misalnya nggak pernah ke gereja. Jadi saat ada keluarga kita yang meninggal, gimana gereja mau nangani keluarga kita? Sementara kita dan keluarga kita nggak pernah ikuti ibadah di gereja. Gereja nggak akan tahu ada umatnya yang tinggal di situ, ya kan? Sama dengan masjid atau apa. Kalau yang kawasan kami iyalah, yang tempat tinggal kami itu 100% itu Islam, Muslim. Tapi kalau yang dalam satu lingkungan ada campuran berbagai agama, misalnya dia Islam nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut sholat jamaah di musola, orang musola atau masjidnya pasti nggak akan tahu kalau dia Islam, karena di situ ada berbagai agama. Maka jalan satu-satunya kita yang memperkenalkan diri, ikut acara-acara masyarakat dan keagamaan yang ada. Yang kedua, pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. Ya, jadi pelaksanaan hak asasi manusia itu dapat dilakukan jika manusia itu menjadi anggota masyarakat. Ya, masyarakat ini prinsipnya saling membutuhkan. Kalau kalian tidak saling membutuhkan, bisa hidup sendiri, kalian tinggal di hutan. Nggak perlu tetangga, tinggal aja di hutan, bangun rumah kayu di hutan, ya kan? Nggak perlu tetangga.
Mati nanti tanam sendiri, meninggal tanam sendiri. Tuh, kalau kita ingin dihargai orang dalam satu lingkungan, kita yang harus menampilkan diri dimanapun kita, walaupun bukan di lingkungan kita. Misal kalian nanti jadi PNS, ya, kalian ditempatkan di Aceh, misalnya ngajar kalian di sekolah di Aceh, bukan berarti karena di Aceh kalian nggak kenal wilayahnya, kalian menyendiri, hanya keluar rumah saat waktu ngajar, habis itu balik lagi. Nah, kalau ada apa-apa kalian di lingkungan itu, orang nggak akan open, nggak akan tanggung jawab. Dimanapun kalian, saya selalu ajarkan, misalnya kalian ditugaskan dapat PNS misalnya, ditugaskan ke Papua, yang pertama kali kita lakukan adalah cari kepala sukunya, cari kepala adatnya. Jangan sok tahu. Kita nggak tahu aturan adat budaya setempat. Kita jumpai kepala sukunya, kita jumpai kepala adatnya, kita tanya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tolong kalau salah jangan dihukum, tapi diingatkan. Ya, kalau saya nanti Pak Guru misalnya, kepala suku misalnya, kalau nanti saya dalam bersosialisasi ada kesalahan, tolong ingatkan, jangan dihukum. Kesalahan sekecil apapun tolong saya diingatkan, ya. Nanti kalau kalian misalnya membuat kesalahan saat masyarakat ingin menghukum kalian, kepala suku akan melindungi kalian. Dia anakku, dia di bawah lindunganku. Dia memang belum tahu adat istiadat kita. Dalam proses belajar yang saya kasih tahu, pasti kita dilindungi. Jangan sok sombong. Tentang PNS ditempatkan, ya kan, gajinya udah besar, sok sombong. Ya, hak asasi manusia tidak berlaku kepada seseorang yang hidup sendiri. Ya, kalian hidup di hutan itu nggak ada hak asasi manusia, nggak ada. Kalian hidup sendiri di gunung misalnya, di hutan, nggak ada hak asasi bagi kalian. Karena kalian tidak hidup dalam bersosialisasi, tidak hidup dalam bermasyarakat. Karena kuncinya hak asasi ini adanya kehidupan bermasyarakat, berkelompok. Disebut asasi karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Ya. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Jadi kelebihan manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah diberikan pikiran, penalaran. Ya, kita yang bisa melakukan apa yang baik, kita bisa menilai apa yang baik, apa yang buruk. Kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang buruk. Kita yang bisa menilai semua itu. Nggak perlu kita diingatkan, kita bukan anak-anak lagi, kecuali kalian anak-anak. Ya, umur 3 sampai 5 tahun, kalau melakukan kesalahan masih diingatkan, itu salah, itu nggak boleh. Bukan hanya orang tua kita, bahkan tetangga pun pasti mengingatkan. Ya, tapi kalau kalian sudah sebesar ini, umur 17 ke atas, kalian dianggap sudah bertanggung jawab terhadap diri kalian. Deklarasi HAM PBB merinci sejumlah cita-cita dan harapan yang dianugerahi oleh setiap manusia di muka bumi. Nah, jadi dalam deklarasi PBB itu ada juga hak-hak yang dilindungi. Yang pertama, hak untuk hidup.
hak untuk memeluk agama. Ya, jadi sini ada kebebasan untuk memeluk agama, nggak ada di fokuskan pada satu agama tertentu. Hak untuk berserikat, berserikat ini berarti berkumpul. Hak untuk menyuarakan pendapat. Ini hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, serta hak untuk bebas dari rasa takut serta hak-hak lain. Ya, jadi hak-hak ini, bahkan hak-hak ini bukan hanya baru kalian dengar saat ini, bahkan saat sekolah dasar pun sudah dibilang, sudah dijelaskan. Mungkin tidak sebagai hak asasi manusia, tapi hak kita anak-anak sebagai manusia. Sejarah pengakuan hak asasi manusia, pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh secara tiba-tiba, tapi dengan sejarah yang panjang. Untuk pengakuan HAM dimulai dari yang pertama itu Inggris dengan dikeluarkannya Magna Carta pada tahun 1215. Yaitu suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan Raja John kepada para bangsawan bawahannya serta tuntutan mereka. Ya, jadi di hak ini juga membatasi kekuasaan raja. Tidak ada kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan raja. Ya, hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan 18 sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke 1632 sampai 1714 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politik saja. Jadi abad 17 dan 18 itu sudah diatur tentang masalah hak-hak politik. Apa itu? Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, freedom of speech. Kebebasan beragama, freedom of religion. Kebebasan dari rasa ketakutan, freedom from fear. Dan kebebasan dari kemelaratan, freedom for on. Ya. Jadi kebebasan dari kemelaratan mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Jadi hak-hak ajasi ini tergantung dari apa daya pikir kita, apa pemikiran kita. Ya. Seseorang kecukupan antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Ya. Misalnya A bisa cukup misalnya dengan A dengan usia 17 bisa cukup dengan gaji misalnya 3 juta. Tapi misalnya si B dengan usia 17 juga mungkin tidak cukup dengan 3 juta, mungkin dia dengan 5 juta. Jadi kebutuhan itu adalah ditimbulkan dari dirinya sendiri, bukan dari realita dalam masyarakat, realita dalam kehidupan. Ya. Semakin tinggi keinginan kita, maka harusnya pendapatan kita semakin tinggi. Jangan hanya keinginan saja, tapi usahanya nggak ada.
Dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup antara lain hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas pensiun, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Bagi seseorang, kelayakan ini juga nggak ada tarafnya. Setiap orang standar kelayakannya pasti berbeda. Nggak bisa ditentukan taraf kelayakan antara setiap manusia di Indonesia misalnya, nggak bisa. Soalnya ada hak asasi manusia di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau Declaration of Human Rights and Convention on Civil and Political Rights. Yang pertama, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Apa itu? Menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan sebagai undang-undang. Jadi ini lebih kepada calon-calon anggota legislatif yang duduk di DPR maupun DPD. Ya, kebebasan mengeluarkan pendapat untuk melindungi hak-hak masyarakat. Balik lagi ke hak-hak masyarakat yang mendukungnya, dapilnya. Kalau kita menjadi calon legislatif, maka kita harus sering turun. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau kalian cuman jadi anggota legislatif, nanti cuman bisanya duduk-duduk, jalan-jalan, safari, lebih bagus nggak usah mencalonkan. Selanjutnya adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, siapapun dia, memiliki hak atas kedudukan yang sama dalam hukum. Ya. Kita mau jadi anggota legislatif boleh, ikuti prosedurnya. Ya. Kita mau jadi calon wali kota boleh, ikuti prosedurnya. Calon gubernur boleh, ikuti prosedurnya. Ya. Karena semuanya sama kedudukannya di depan hukum. Bukan mereka yang duduk-duduk itu memiliki sesuatu yang spesial. Tapi mereka mau berusaha untuk menjadi anggota legislatif guna menyalurkan pendapat masyarakat. Yang ketiga, hak atas kebebasan berkumpul. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan sebagai undang-undang. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita dalam duduk bermusyawarah, duduk bersama mengeluarkan pendapat
itu silakan keluarkan pendapat kita. Tapi jangan pernah paksakan pendapat kita. Ya. Dalam berserikat jangan pernah dipaksakan pendapat kita, karena nanti juga dalam hal pengambilan kesimpulan ada dilakukan. Yang keempat adalah hak atas kebebasan beragama. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Ya, jadi di sini sudah ditetapkan hak untuk kebebasan beragama dalam pasal 29. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama yang ada di Indonesia ini adalah agama yang meyakini akan adanya Tuhan. Ya kan? Nggak ada di sini yang misalnya nyembah setan, mohon maaf. Ya, ada Tuhan. Agama Kristen ada Tuhannya, Hindu ada Tuhannya, Buddha ada Tuhannya. Ada mengakui Tuhan. Ya, walaupun dalam ajaran agamanya berbeda-beda, tetap ada yang diakui sebagai Tuhan. Selanjutnya yang kelima, hak atas penghidupan yang layak. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini kalau masyarakatnya juga mau berusaha, bukan hanya duduk-duduk di rumah. Kalau kalian hanya duduk-duduk di rumah, nggak akan ada pekerjaan datang sama kalian. Ingat, kita bukan tinggal di luar negeri, kita tinggal di Indonesia. Ya, tinggal di Indonesia, kita mau bekerja, kita mau memiliki penghasilan, kita keluar mencari pekerjaan. Gak ada tiba-tiba kita santai-santai di rumah, orang datang, "Dek, mau kerjaan?" Gak ada. Kecuali kalian di luar negeri. Saya tahunya di Cina. Ya, karena ada kawan saya yang tinggal di Cina. Makanya saya berani bilang, pernah ada kawan saya tinggal di Cina. Dari kuliah dia 2008, terakhir dia 2018. 10 tahun dia di Cina. Sekarang udah meninggal orangnya. Ya. Kalau di sana kalian tidak boleh nganggur. Nggak boleh kalian di rumah. Ya. Kalau ketahuan kalian di rumah dalam waktu jam kerja, maka kalian akan dijemput oleh petugas negara, langsung disuruh kerja, dikasih kerjaan sesuai basic kalian. Apa pendidikanmu? Tamatan ini sarjana hukum misalnya, taruh di kantor. Tamatan apa? Tamatan SMA, taruh di pabrik. Bekerja, mereka bekerja. Mereka liburnya hanya Sabtu dan Minggu. Tapi karena mereka sudah juga biasa bekerja, maka Sabtu dan Minggu mereka juga ambil jam kerja. Ada itu, kalau yang Sabtu Minggu itu bebas. Ya, nggak kewajiban. Tapi kalau kewajibannya Senin sampai Jumat kalian wajib bekerja, keluar, tidak boleh di rumah. Ya, makanya mereka maju-maju. Saya rasa di Jepang pun prinsipnya seperti itu. Di beberapa Singapura yang negaranya maju, ya, yang masyarakatnya juga makmur, seperti itu. Kalau kita rasanya belum ada. Ya.
Bahkan kita di rumah nggak ada pekerjaan, nggak, mohon maaf, saya sudah mengalaminya. Nggak ada negara peduli, ya. Saya nggak pernah dapat bansos, nggak pernah. Pernah saya nggak kerja, pernah. Berapa lama? Setahun sama sekali nggak kerja, ya. Setahun sama sekali nggak kerja. Saat Sutomo tutup, setahun saya nggak kerja. Bertahun berikutnya saya di Delhi. Dari mana uang saya saat setahun itu? Ya cari-cari aja. Dari uang, ada kamar kos disewakan di rumah saya 2, dari situ masuk, juga dari beberapa pekerjaan-pekerjaan dari luar. Tidak pekerjaan tetap, jasa biasa dibilang. Yang keenam, hak atas kebebasan berserikat. Ya. Jadi kalau kalian berkumpul-kumpul, kalian memiliki perkumpulan, itu bebas. Ya, kalian mau diakui, kalian daftarkan, kalian bikin SK-nya, SK perkumpulan, legal. Ya, ada untuk membuat SK-nya. Jadi perkumpulan kalian itu legal. Jadi nanti pun kalau kita mengajukan SK perkumpulannya, maka akan diteliti apa manfaat perkumpulan kalian, apa tujuan perkumpulan kalian. Untuk kebebasan berserikat diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya ada hak atas pengajaran. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jadi dalam masyarakat Indonesia, setiap orang itu berhak untuk mendapat pengajaran. Tinggal kesadaran orang tua. Kadang sekarang banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, padahal sekolahnya gratis. Ya, bahkan untuk anak, untuk tingkat sekolah juga ada dana bantuannya, ya, yang dapat setiap bulan. Itu berapa tuh? 600.000 kalau sekolah dasar, atau 900.000 setiap bulan. Nggak ada ruginya. Kalian udah sekolah gratis, kalian dikasih duit, ya. Jadi kalau ada anak yang tidak sekolah, jangan salahkan negara, jangan salahkan aturan, ya. KIP, ada KIP. Kalau kalian punya kartu KIP itu untuk tingkat SMA, kalau tingkat SD kalau nggak salah 900.000, SMP 1,5, SMA 2 juta apa berapa itu, saya lupa pastinya, ya. Itu masuk tiap bulan. Kenapa saya tahu? Karena tetangga depan rumah saya itu kalau ngurus KIP itu selalu saya ikut. Mereka minta bantuan saya karena mama bapaknya sibuk. Ngambil ke ATM pun kadang saya. Kalau saya sibuk baru orang lain. Ada. Ya. Buku gratis. Di sekolah negeri buku gratis. Ya. Baju dengan uang 900.000 rasanya bisalah beli baju, beli tas. Ya kan? Istilahnya kalau beli baju, beli tas, beli buku tulis paling habis 500 lah itu. Ya kan? Kalau untuk standar aja, bukannya mewah-mewah. Untuk peralatan sekolah dasarnya.
Ya. Dalam perlindungan dunia internasional dalam CESGR pasal 13, negara-negara peserta dalam perjanjian mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Jadi dalam dunia internasional juga pendidikan sudah sangat diutamakan. Ya. Kalau kalian nanti misalnya ke depannya berkeluarga, punya anak, pastikan sekolah. Ada alasan nggak sekolah? Ya, orang tuanya, mamanya sekolah sampai S1, anaknya nggak sekolah. Pegang prinsip orang tua zaman dulu. Apa itu? Kalau orang tua tamat SMA, anak S1. Ya, jadi kalau orang tua S1, anak harus S2. Ya, anak harus lebih pintar daripada orang tuanya. Jangan pula kalian kuliah sebagai guru nggak peduli dengan pendidikan anak. Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara penuh, pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua orang. Jadi kalau di luar negeri itu pendidikan dasar itu terbuka untuk semua orang, maksudnya semua golongan umur. Ya. Kadang ada yang yang udah usia 10 tahun baru masuk SD dia, ada. Kan nggak ada. Kalau di Indonesia sekarang sudah dipermudah dengan adanya paket A, paket B, dan paket C. Jadi kalau kalian misalnya tidak tamat SD, ada yang tidak tamat SD, tapi usianya harusnya sudah usia SMP, maka suruh dia ikut ujian paket A. Begitu juga seterusnya. Kalau dia tamat SD nggak tamat SMP, tapi usianya harusnya sudah masuk SMA, maka ikutkan dia ujian paket B. Ya, ikut daftar. Pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejuruan menengah akan diselenggarakan terbuka bagi semua melalui cara-cara yang layak serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma dan bertahap. Ya. Kalau kita di Indonesia, yang setahu saya nggak berani bilang semuanya. Kalau SMA negeri mungkin free, tapi kalau kita masuk SMK, uang sekolahnya saya rasa free, tapi uang praktiknya masih bayar. Ya, uang praktiknya bayar. Karena itu ada juga yang tetangga saya itu yang SMK di Jalan STM, lupa saya SMK 5 itu kalau nggak salah. Memang uang sekolahnya free, tapi uang LKS dan prakteknya itu dibayar. Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma dan bertahap. Jadi pendidikan tinggi ini juga diberikan dengan gratis. Ada yang gratis. Kalian masuk negeri pun ada yang gratis, ya kan? Ada yang gratis untuk ujian SBMPTN atau apa sekarang namanya saya nggak tahu, SNMPTN nggak tahu saya namanya. Itu kan uang sekolahnya gratis, uang kuliahnya gratis. Yang jalur prestasi gratis, yang jalur ranking kelas gratis. Ya.
Tambah lagi sekarang kalau ada KIP, bagi yang nggak lulus negeri ada KIP, itu juga uang kuliahnya gratis. Kalian dikirimi uang cash, uang tunai untuk membayarkan uang kuliah. Nah, sudah dibantu oleh oleh negara untuk kita berpendidikan setinggi-tingginya. Tinggal bagaimana kemauan kita. Ya. Percuma kalau udah diberikan fasilitas tapi kemauan nggak ada, sama aja. Fasilitas ada, sistem udah diberikan, tapi dari calon mahasiswanya nggak ada kemauan untuk kuliah, kan percuma. Karena itu terlihat juga di kampus saya ngajar di tempat lain, ya. Kalau yang tahun lalu saya bilang itu mahasiswa KIP-nya itu 30 orang. Tahun ini malahan mahasiswa KIP-nya cuma 3 orang. Ya. 3 orang di Fakultas Hukum, ya. Di sana saya ngajar, ya. Lihat bagaimana tidak ada lagi kemauan dari setiap masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, padahal gratis. KIF kuotanya 30, yang daftar 3, 27 lagi kosong. Berarti bukan nggak disediakan negara. Jangan kalian bilang nggak disediakan negara. Kalian yang tidak mau berusaha, ya, untuk menerima KIP mereka. Pendidikan masyarakat dianjurkan atau ditingkatkan sejauh mungkin bagi masyarakat yang belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Ya, nilai tadi yang kita katakan sebagai pendidikan bagi mereka yang tidak menjalani pendidikan secara reguler, seperti paket A, paket B, dan paket C. Ya, mereka juga diberikan nanti ikut paket A, paket B, paket C itu juga ada pendidikan singkatnya, ada juga pelatihannya. Jadi diberikan kemampuan juga untuk agar dapat berguna bagi hidupnya. Yang kelima, pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat. Ya, pengembangan sistem sekolah juga digiatkan secara kuat. Ya, jadi kalau kalian nanti jadi guru, dalam setiap sekolah kalian juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Sekolah tempat kalian ngajar. Jangan kalian acuh tak acuh. Ya. Sistem beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syarat material dari staf pengajar ditingkatkan secara terus-menerus. Kalau memang memungkinkan memberikan sistem beasiswa, berikan. Ya, apalagi untuk mengelola setingkat kampus atau universitas. Banyak universitas-universitas lain yang memberikan beasiswa. Jadi kalau kita bertahan dengan tidak memberikan beasiswa, kita juga akan kewalahan. Staf pengajar ditingkatkan secara terus-menerus. Kalian nanti kalau udah mendapat pekerjaan sebagai guru atau sebagai dosen, jangan kalian berpuas hati dengan hanya gelar sarjana. Ya, dapat kalian gelar sarjana, dapat kalian pekerjaan sebagai guru, 1, 2, atau 3 tahun setelah kalian menjadi guru tetap di sekolah itu, kalian lanjut ambil S2 kalian.
Dapat S2 kalian mana tahu kan bisa jadi wakil kepala sekolah atau bahkan kepala sekolah. Kalian baru bisa mengubah sistem dalam sekolah itu menjadi lebih baik menurut kalian. Ya. Kalian juga harus mengembangkan diri. Karena banyak jadi juga guru-guru di sekolah-sekolah besar di kota Medan ini yang menyarankan agar gurunya lanjut kuliah S2. Ya, tempat saya SMA itu SMA Ulum itu banyak guru-gurunya yang disuruh lanjut untuk ngambil S2-nya. Ambil. Ada cara-cara biaya yang murah yang bisa kalian jangkau. Ya. Yang saya bilang, bisa aja kalian ngambil S2 yang memang sistem pembayaran paket. Bisa kalian cicil bulanan. Kalau kalian sebagai pekerja yang mendapatkan penghasilan atau gaji bulanan, kalian harus kembangkan diri. Jangan merasa puas. Kalian udah bekerja, kalian puas, oke, udah bekerja, udahlah. Pas, jangan. Kalian memiliki tanggung jawab. Dengan kalian bekerja di suatu instansi, di suatu sekolah, kalian memiliki tanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah itu. Jangan berpuas diri. Ya. Karena yang kalian ajar juga siswa-siswanya setiap tahun pasti berubah. Berubah tingkah lakunya, berubah tingkat kecerdasannya. Kalau kalian tidak belajar, kalian pasti akan ketinggalan. Ya. Misalnya kalian ngajar nanti di SMA tahun 2025. Itu nanti taraf pendidikan yang gak akan mungkin sama dengan kalian ngajar 10 tahun kemudian di 2035. Ya kan? Sama kayak misalnya saya ngajar. Saya ngajar di Fakultas Hukum. Saya kuliah Fakultas Hukum itu masuknya 2005. Tamat 2009. Itu undang-undangnya sudah banyak yang berubah. Udah 15 tahun lebih, udah 17 tahun. Masuk 18. Ya. Kita juga harus up to date. Harus lihat perubahan-perubahan itu. Ya. Apalagi kalau kalian nanti menjadi guru, ya, kurikulumnya selalu berubah-ubah, ya kan? Apalagi kalau pergantian menteri, pasti kurikulumnya berbeda. Kalian harus menyesuaikan lagi, ya. Kalian harus menyesuaikan dengan yang ada. Kalau dulu, ya. Kita sarjana pendidikan apapun itu bisa ngajar di SD. Ya. Contohnya ada tuh yang datang ke kampus kita juga, Steki Priyama ini. Dia tamatan sastra Inggris di HKBP Nomensen. Udah lama dia ngajar di SD negeri, gak ada masalah. Pengangkatan, suaminya pengangkatan bisa. Karena suaminya pengangkatan 2 atau 3 tahun yang lalu, sebelum menteri yang baru ini, ya, udah jadi PNS. Saat dia mau pengangkatan tidak bisa, karena bahasa Inggris tidak ada lagi di SD, nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris di SD, maka dia tidak bisa pengangkatan di SD. Dia harus cari SMP yang mau nampung dia. Ya, cuman beda setahun itu kalau nggak salah saya cerita kakak itu semalam. Dia udah ngajar situ udah lama, udah puluhan tahun. Tapi saat mau ada pengangkatan dia nggak bisa karena ijazahnya SPD bahasa Inggris. Ya. Beruntung kita yang di SPD PPKN, kenapa? Nggak ada pun mata pelajaran di SD misalnya, tapi masih ada pembahasan tentang
kewarganegaraan dan Pancasila di SD. Masih boleh kalian ngajar di SD negeri honorer pun bisa ya. Kalau bahasa Inggris dia tidak bisa. Inilah pertemuan kita pada hari ini tentang hak asasi manusia. Pertemuan pertama setelah libur Natal dan Tahun Baru. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya dengan materi demokrasi. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.